Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-kahanatu wal-arrafatu, perdukunan dan ramal-meramal. Wahuma iddi'a'u ilmil ghaibi wa ma'rifatul umuril ghaibati. Kedua-duanya, perdukunan dan ramal-meramal, sama-sama mengklaim tahu ilmu gaib dan mengetahui perkara-perkara gaib. Kal akhbari bima sayaqa'u fil ardi wa ma sayahsulu. Seperti mereka mengabarkan tentang apa-apa yang akan terjadi di bumi dan apa yang akan muncul. Ya, sedikit kita bahas dulu tentang definisi kahin, dukun, atau kahanah, perdukunan. Dengan arraf, peramal, dan arrafah, ramal-meramal. Jadi kahanah itu perbuatannya, orangnya namanya apa? Kahin, dukun. Kemudian arrafah, ramal-meramal, itu perbuatannya, orangnya namanya apa? Arraf, tukang ramal. Yang Nabi bersabda, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang datang kepada dukun atau arraf, peramal atau dukun, kemudian membenarkan apa yang mereka ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal kemudian tanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis sahih riwayat Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, wal kahanatu, perdukunan, iddi'a'u ilmil ghaibi, mengklaim tahu ilmu ghaib. Kal ikhbari bima sayaqa'u fil ardi, seperti mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di bumi. Ma'al istinadi ila sababin, dengan bersandarkan kepada suatu sebab. Nah, sebab yang tidak syar'i. Dukun artinya orang yang mengklaim tahu ilmu gaib. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-arraf ismun lil kahini wal munajjimi war rummali wa nahwihim. Arraf, tukang ramal tadi, itu adalah istilah untuk dukun, ahli nujum, dan ramal. Ramal ini tukang ramal juga. Tukang ramal dengan cara melempar batu. Nah, mungkin di sini ada korelasi ya antara ramal dengan bahasa Indonesia ramal. Mirip ya, ramal, ramal. Ramal itu dekat kata ramal, ramal itu kerikil. Ya, tukang ramal yang metodenya dengan cara lempar kerikil. Jadi, kalau kata Syekhul Islam Taimiyah, arraf itu istilah untuk dukun, ahli nujum, dan ramal. Mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq, yaitu orang-orang yang bicara tentang masalah gaib dengan metode-metode demikian. Nanti kalau berdasarkan penjelasan Ibnu Taimiyah, arraf itu lebih umum daripada kahin. Arraf lebih umum, peramal lebih umum daripada dukun. Dan dukun termasuk arraf. Syekh Muhammad Mustafa Al-Utsaimin mengatakan, ringkasnya, para ulama berbeda pendapat mengenai definisi al-arraf. Sebagian ulama mengatakan al-arraf adalah orang yang mengklaim mengetahui perkara-perkara gaib dengan pertanda-pertanda yang dia jadikan alasan bahwa ia tahu perkara gaib tersebut. Semisal mengetahui barang yang dicuri atau barangnya hilang. Maka ini mencakup semua orang yang mengabarkan perkara-perkara yang terjadi dengan cara tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ya, orang yang mengklaim tahu perkara gaib karena pertanda. Sebagian ulama mengatakan yang kedua, al-arraf adalah orang yang mengabarkan perkara yang ada di dalam hati. Orang yang mengklaim tahu isi hati orang, disebut arraf. Pendapat yang ketiga, waqila huwal kahinu. Arraf sama dengan kahin, sama dengan dukun. Wal kahinu huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal. Dan dukun atau kahin artinya orang yang mengabarkan semua perkara gaib di masa depan. Ini penjelasan Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Ya, maka kita katakan semuanya tercakup
Ya, orang yang mengklaim tahu perkara gaib, orang yang mengklaim tahu isi hati, orang yang mengklaim tahu perkara masa depan, maka inilah arraf dan juga kahin. Itu simpulannya. Ya, kita lanjutkan membaca kitab At-Tauhid. Wa ainal makanu syai'i al-mafqudi. Dan mereka mengklaim tahu di mana tempat barang yang hilang. Wa dzalika an tariq istikhdami syayatin alladzina yastariquna as-sam'a minas sama'. Yang mereka mengetahui itu semua melalui bantuan para setan-setan yang mencuri berita dari langit. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Bukankah telah aku kabarkan kepada kalian apa yang dilakukan oleh para setan? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka turun kepada tiap-tiap orang yang pendusta dan juga banyak dosa. Nah, mereka membantu para pendosa dan juga pendusta, yaitu siapa? Dukun dan juga peramal. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Yang mereka mencuri dengar kabar berita dari langit dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Wadzalika anna syaitana yastariqu al-kalimata min kalamil malaikati. Yang demikian itu karena para setan itu mencuri kabar dari perkataan-perkataan malaikat. Fayuqiha min udhunil kahin. Kemudian disampaikan kepada telinganya dukun. Wa yakadzibul kahinu ma'a hadhil kalimati mi'ata kadzbatan. Kemudian dukun yang mendapatkan kabar dari setan itu membuat kedustaan, menambahkan kedustaan dengan 100 kedustaan. Jadi yang benar 1, yang 100 dusta. Total 101 kabar. Yang benar 1, yang 100 dusta. Inilah kondisi para dukun, ya. Yang benar sedikit, yang bohong banyak. Tapi naasnya orang-orang tertarik kepada para dukun gara-gara yang satu ini. Sehingga mereka tertarik kepada para dukun, percaya kepada para dukun gara-gara yang kabar satu ini. Padahal yang 100 kabar yang lain dusta. Wa yusaddiquhun nasu bisababi tilkal kalimatil lati sumi'at minas sama'. Maka orang-orang pun membenarkan dukun gara-gara satu kabar yang didengar dari langit itu. Jadi walaupun kabarnya benar, yang satu ini tetap saja mempercayai dukun nggak boleh. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW pertama. Yang kedua, dari mana kita tahunya itu yang benar yang salah? Nggak tahu. Manusia, orang-orang yang datang ke dukun, tahunya dari mana? Oh, ini kabar yang benar yang dari langit. Oh, ini kabar yang dusta, kan nggak tahu. Maka sama sekali nggak boleh kita dengarkan perkataan dukun, karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang dusta. Wallahu al-munfaridu bi'ilmil ghaibi. Allah satu-satunya yang mengetahui ilmu gaib. Wa man idda'a musyarakatahu fi syai'in min dzalika bi kahanatin aw ghairiha, asaddaqa man yadda'i dzalika. Barang siapa yang mengklaim Allah Ta'ala punya musyarakah, punya partner, punya sekutu, punya tandingan fi syai'in min dzalika adalah masalah ilmu gaib. Ilmu gaib walaupun sedikit. Barang siapa mengklaim ada yang selain Allah yang tahu ilmu gaib, walaupun tahunya sedikit, bikahanatin, baik dengan cara perdukunan atau dengan cara yang lain, atau kalau ada orang yang membenarkan perkataan mereka, faqad ja'ala lillahi syarikan fima huwa min khasa'isihi, maka orang tersebut telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Ya, maka telah melakukan kesyirikan karena menjadikan tandingan, menjadikan sekutu, partner bagi Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ada yang sama dengan Allah dalam masalah tahu ilmu gaib. Wal kahanatu la takhlu minasyirki. Dan yang namanya perdukunan tidak lepas dari yang namanya kesyirikan. Ini perlu dicampurkan, ini kaidah. Perdukunan tidak lepas dari kesyirikan. Mau namanya orang pinter, mau namanya orang bodoh juga, ya, mau namanya paranormal, mau namanya ilusionis, mau namanya tokoh spiritual, macam-macam, tidak lepas dari kesyirikan. Dan tidak ada ilmu putih, ilmu perdukunan putih, nggak ada. Maupun dinamakan ilmu putih, tetap tidak lepas dari kesyirikan. Li'annaha taqarrubun ila syayatin
bima yuhibbun. Karena perdukunan itu pasti bentuknya mendekatkan diri kepada setan dengan melakukan apa-apa yang disukai oleh setan. Disuruh untuk melakukan kesyirikan, disuruh untuk melakukan kebid'ahan atau maksiat. Mendekatkan diri beribadah kepada setan. Tidak ada yang gratis. Ya, no free lunch, nggak ada yang gratis. Pasti ada imbalannya. Ya, minta bantuan dukun pasti ada imbalannya. Dukun melakukan bantuan, melakukan action apapun, pasti ada imbalannya untuk setan. Saya syirkun fi rububiyyati. Maka perdukunan itu, baik dukunnya dan juga orang yang minta ke dukun, dia telah melakukan syirik dalam rububiyah min haitsu iddi'a'u musyarakatillahi fi ilmihi. Termasuk syirik dalam rububiyah dari sisi mengklaim adanya musyarakah, adanya partner bagi Allah, adanya tandingan bagi Allah dalam masalah ilmu gaib. Wa syirkun fil uluhiyati. Dan perdukunan juga termasuk syirik dalam uluhiyah. Min haitsu ataqarrubu ila ghairillahi bi syai'in minal ibadah. Dari sisi perdukunan itu isinya adalah mendekatkan diri kepada setan, kepada selain Allah dengan melakukan ibadah. Dalam hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada dukun kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kufur. Ya. Dukunnya dan juga orang yang minta bantuannya. Kufur terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya, sedikit faedah tentang hadis ini mengenai dukun atau tukang sihir atau peramal, yaitu orang yang mempraktekannya, mengajarkannya, dan mempelajarinya. Maka dia statusnya kafir dan musyrik. Dia melakukan kekufuran dan kesyirikan. Adapun orang yang datang ke dukun, maka dirinci menjadi 3. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, orang yang datang ke dukun atau peramal dan dia membenarkan perkataan mereka, maka status orang ini kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana dalam hadis, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jika orang datang ke dukun atau peramal namun dia tidak percaya, dia tidak membenarkan, tapi dia datang ke sana, maka orang ini tidak kafir, tidak keluar dari Islam, namun dia melakukan syirik asghar dan juga dia melakukan dosa besar dan salatnya tidak diterima selama 40 hari. Artinya dia tetap wajib salat namun tidak ada pahalanya selama 40 hari. Dan yang ketiga adalah orang yang datang ke dukun untuk mengingkarinya, untuk menangkapnya atau untuk membongkar kedustaannya. Maka ini dibolehkan. Dia tidak kufur, tidak musyrik. Wa mimma yajibu at-tanbihu alaihi wa tanabbuhu lahu. Dan perkara yang perlu dicamkan, anna saharata wal kuhana wal arrafina ya'bathuna bi aqaidin nas bihaitsu yudhhiruna bimadharil atibba. Bahwasanya tukang sihir, para dukun dan juga para peramal, ya, mereka bermain-main dengan keyakinan manusia, mempermainkan akidah masyarakat dengan mereka menampakkan diri sebagai atibba, sebagai penyembuh. Dinamakan dokter, dinamakan penyembuh, dinamakan ahli pengobatan alternatif, dinamakan tadi tokoh spiritual, macam-macam namanya, dengan nama yang bagus-bagus. Ini ingin mempermainkan akidah umat Islam, mempermainkan akidah masyarakat. Fayamuruna al-marda bidzabhi li ghairillah. Kemudian mereka nyuruh orang yang sakit yang datang ke dia untuk menyembelih kepada selain Allah, mempersembahkan ayam ingkung misalnya, mempersembahkan ayam hitam, macam-macam prasyaratnya. Ayamnya harus warna hitam, jenggernya harus merah. Ya, kadang-kadang nanti kelinci, ya, kelincinya harus yang putih polos. Kadang-kadang mempersembahkan kambing, kambingnya harus yang tanduknya patah satu. Karena kadang mempersembahkan apa? Manusia. Walhamdulillah.
Disuruh menumbalkan anaknya, menumbalkan tetangganya, menumbalkan istrinya, menumbalkan orang gila, macam-macam. Ya, waliyadzubillah. Bi ayyadbahu khurufan sifatahu kadza wa kadza. Itu dengan dia mempersembahkan sesuatu yang sifatnya demikian dan demikian. Au dajjajatan, atau mempersembahkan ayam. Au yaktubuna lahum at-talasima asy-syirkiyata wa ta'awidza asy-syaitaniyata. Atau si dukun ini menuliskan talasim, talisman, seperti benda-benda keramat yang mengandung kesyirikan, dan ta'awidz, dan rajah-rajah lindungan yang sifatnya syaitaniyah, sifatnya adalah permainan setan. Bisifati khuruzin yu'alliqunaha fi riqabihim, dalam bentuk khuruz, ya, benang yang mereka pakaikan di leher mereka, kalung, ya. Au yad'unaha fi sanadiqihim, atau yang diletakkan di kotak-kotak. Au fi buyutihim, atau di rumah-rumah mereka. Wal ba'dul akharu yudhiru bimadharil mukhbiri anil mughayyabati. Dan sebagian dukun tukang sihir, peramal, menampakkan diri mereka sebagai orang yang bisa mengabarkan perkara gaib. Ya, bisa tahu jodoh, bisa tahu barang hilang, ya, bisa tahu masa depan, bisa tahu isi hati. Wa amakinil asya al-mafqudah, dan bisa mengetahui tempat-tempat barang yang hilang. Bihaitsu ya'tihil juhal fayas'alunahu anil asya'id dha'i'ah. Itu dengan datangnya orang-orang jahil, orang enggak paham agama, orang-orang awam, datang kepada mereka bertanya tentang perkara-perkara atau tentang barang-barang yang hilang. Fa yukhbiruhum biha aw yahdhuruha lahum biwasitati umala'ihi minasyaitan. Kemudian dikabarkan tentang di mana tempat yang hilang tersebut, kondisinya, sifatnya. Ini anak kamu yang hilang sudah bertahun-tahun, dia sedang berada di sebuah bangunan. Nah, dia sedang nyender, dia sedang kesakitan. Nah, seperti itu biasanya. Seolah-olah tahu, ya, atau tempatnya ada di sini, di kota ini. Atau dihadirkan barangnya. Wah, melalui perantaraan umala, staf-stafnya dari kalangan syayatin, para setan. Suruhan-suruhannya dukun, berupa para setan. Wa ba'dhum yuzhiru bimadharil wali. Sebagian dukun, peramal, dan tukang sihir itu menampakkan diri mereka seolah-olah wali. Alladzi lahu khawariqu wa karamatun, yang mereka seolah-olah memiliki keajaiban-keajaiban dan juga karamah-karamah, kadukhulin nari wa la tu'athiru fihi, seperti dia bisa masuk ke dalam api dan tidak terbakar. Wa darbu nafsihi bisilahi, dan memukul atau menyabetkan badannya dengan senjata tajam, kemudian tidak terluka, kebal senjata tajam. Awad wa nafsihi tahta ajallati sayyarati wa la tu'athiru fihi, atau dia bisa dilindas sama mobil dan tidak mati. Aw ghairu dzalika min asy-sya'wadati allati hiya fi haqiqatiha sihrun min amali syaitan. Dan perkara-perkara mistis yang lainnya yang pada hakikatnya itu adalah sihir yang merupakan perbuatan setan. Yajri ala aidi haula'i lil fitnati, yang mereka jalankan, yang mereka lakukan untuk menjadi fitnah bagi manusia. Au hiya umurun takhayyuliyatun la haqiqata laha bal hiya hiyalun khafiyatun yata'atunaha amamal anzari. Atau terkadang berupa perkara yang khayali, perkara yang khayalan saja, yang tidak ada hakikatnya, tidak ada sebetulnya secara zatnya, hakikinya nggak ada, cuman bayangan saja, cuman khayalan. Yang ini merupakan khayal, tipu daya, ya, khafiyah yang samar, yang nampak dalam pandangan orang-orang yang melihatnya. Ka'amali saharati fir'auna bil hibali wal asa, ya. Sebagaimana dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun dengan tali dan tongkat. Ya, maka sihir itu kata ulama ada dua, ada sihir yang hakiki, ada sihir yang khayali. Sihir yang hakiki benar terjadi. Ya, terjadi sakit, jadi hilang, jadi mati, jadi cerai, benar terjadi. Dan ada yang cuman halusinasi, ya. Tukang sihirnya membuat halusinasi kepada orang-orang.
Nah, Ahlus Sunnah meyakini dua-duanya ada. Ada yang hakiki, ada yang khayali. Orang-orang Mu'tazilah meyakini hanya yang khayali saja. Kata mereka sihir itu nggak ada. Ya, bahkan kata mereka jin itu nggak ada, malaikat itu nggak ada. Kalaupun sihir itu ada, cuman hanya khayali. Cuman tipu daya. Ya, cuman trik yang menipu mata saja. Pada hakikinya tidak ada. Namun Ahlus Sunnah meyakini ada. Sihir itu ada. Banyak dalil-dalilnya. Kemudian qala Syekhul Islam fi munadharatihi lis-saharatil bataihiyati al-ahmadiyati ar-rifaiyati. Syekhul Islam Taimiyah menceritakan tentang munadharah, tentang perdebatannya dengan tukang sihir dari sekte Bataihiyah Ahmadiyah Rifaiyah. Ya, salah satu sekte dalam firqah Ahmadiyah. Ahmadiyah Rifaiyah. Qala yakni Syekhul Bataihiyah. Syekh Ahmadiyah tersebut mengatakan, wa rafa'a sautahu, dan Syekh Ahmadiyah ini mengangkat suaranya ya, dengan suara keras. Dia mengatakan nahnu lana ahwalu kadza wa kadza. Kami punya keajaiban ini dan itu. Nah, kami punya ilmu kanuragan ini dan itu. Kata dukun Ahmadiyah ini. Ini lebih tepatnya dikatakan dukun Ahmadiyah. Tukang sihir Ahmadiyah. Wadda'a al-ahwal al-khariqata kan-nari wa ghairiha wa ikhtisasuhum biha. Si Syekh Ahmadiyah ini, dukun Ahmadiyah ini mengklaim dia punya keajaiban ini dan itu, seperti bisa menguasai api, ya, pengendali api, dan mereka punya kekhususan-kekhususan. Wa annahum yastahiquna taslimal hali ilaiha li ajliha. Dan bahwasanya mereka berhak untuk mengendalikan keajaiban-keajaiban tersebut karena mereka adalah Ahmadiyah. Qala Syekhul Islam, maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, faqultu rafa'tu sauti wa ghadabtu. Maka saya pun balas perkataan si dukun Ahmadiyah tersebut, kata Syekhul Islam. Dan saya pun keraskan suara saya. Dan saya tampakkan saya marah kepada dia. Saya murka kepada dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ana ukhatibu kulla Ahmadiyin min masyriqil ardi ila maghribiha. Saya tantang semua orang Ahmadiyah dari timur sampai barat, semuanya. Ayyu syai'in fa'aluhu fin nari fa ana asna'u mithla ma tasna'una. Perkara apa saja yang mereka lakukan, artinya keajaiban yang mereka lakukan, ilmu-ilmu kanuragan yang mereka lakukan, saya akan lakukan hal yang sama. Wa man ihtaraqa fa huwa maghlubun. Yang nanti dia terbakar, yang nanti dia hangus, maka dia yang kalah. Ya, karena si dukun Ahmadiyah ini mengklaim dia bisa kebal api. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, saya tantang, saya bisa melakukan seperti itu juga, kebal api. Ayo kita sama-sama bakar-bakaran. Kamu dukun Ahmadiyah, kamu bakar diri kamu, dan saya juga lakukan. Nanti yang terbakar dia yang kalah. Wa rubbama qultu fa alaihi la'natullahi. Dan saya juga katakan, kata Ibnu Taimiyah, yang kalah akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Walakin, namun ada syaratnya. Ba'da an tughsala jusumuna bil khalli wal ma'il harri. Syaratnya, sebelum dibakar, badan kita dicuci dulu dengan cuka dan air panas. Fasalani al-umara'u wan nasu an dzalika. Maka para umara, para pejabat, para pemimpin pemerintahan dan juga masyarakat pun heran dengan perkataan Ibnu Taimiyah. Kok berani-beraninya Ibnu Taimiyah menantang seperti itu? Ya, apa enggak nanti berbahaya? Apa enggak nanti dia mati? Fakultu, maka Ibnu Taimiyah pun jelaskan kepada para umara dan para masyarakat yang nanya. Ya, ini bukan dibuka ke umum ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, li'anna lahum hiyalan fil ittisal bin nari yasna'unaha min asya'a min dahnid dhafadi'i wa qashrin narinji wa hajarit talaqi. Kata Ibnu Taimiyah, saya sampaikan rahasia. Ya. Mereka ini, para dukun-dukun Ahmadiyah ini punya hiyal, punya tipu daya. Yang mereka mengaku bisa ittisal binar, bisa tahan api. Mereka lakukan itu dengan bahan-bahan dahnid dhafadi, minyak dari kodok. Wa qashrin narinji, dan kulit jeruk. Wa hajarit talqi, dan batu talak, batu untuk bahan bikin bedak, batu talak. Ini bahannya. Minyak kodok, kulit jeruk, dan batu talak. Mereka ramu sediakan upah, dioleskan ke badan
sehingga bisa tahan api. Fadajjan nasu bidzalika, maka orang-orang pun heran, ternyata seperti itu. Fa akhadha yuzhirul qudrata ala dzalika. Kemudian si dukun Ahmadiyah tersebut itu memamerkan seolah-olah dia mampu melakukan itu. Ya, dia sombong gitu ya. Dia pamer, gampang, sepele. Faqala, kemudian dia mengatakan, dukun Ahmadiyah mengatakan, ana wa anta tulafu fi bariyatin ba'da an tutla jusumuna bil kibrit. Saya dukun Ahmadiyah dan engkau wahai Ibnu Taimiyah, kita akan dibungkus dengan tikar, kemudian setelah badan kita diolesi dengan sulfur supaya bisa terbakar. Fakultu, maka kata Ibnu Taimiyah, fakum, iya enggak apa-apa, enggak masalah, silakan. Fakhadtu ukarriru alaihi fil qiyami ila dzalika. Dan aku mengulang-ulang mengatakan itu, iya silakan, enggak apa-apa. Enggak masalah, kata Ibnu Taimiyah. Famadda yadahu yudhiru khal'al qamis. Kemudian si dukun Ahmadiyah tersebut menjulurkan tangannya, dia bersiap-siap ingin membuka gamisnya. Ya, siap untuk action. Qultu la, kata Ibnu Taimiyah, jangan dulu sebentar. Hatta tughtasal bil ma'il hari wal khalli. Jangan dulu, jangan kau mulai dulu. Kan tadi sudah saya bilang syaratnya itu badan kita dilumuri dulu dengan air cuka dan air panas. Diguyur dulu dengan air cuka dan air panas. Itu syarat yang tadi saya sebutkan. Maka fa'adharal wahma. Maka si dukun Ahmadiyah tersebut pun mulai ragu. Ala adatihim, sebagaimana biasanya. Kalau sudah ketahuan rahasianya, ragu. Faqala, maka si dukun Ahmadiyah tersebut membuat retorika, yang membuat trik lagi. Faman kana yuhibbul amira falyahdir khashaban. Masyarakat sekalian, siapa yang cinta kepada amir, cinta kepada raja, cinta kepada penguasa, maka hendaknya cari kayu bakar sekarang. Jadi ini mengalihkan pembicaraan, ya, disuruh sama Ibnu untuk guyur pakai cuka dan air panas, malah mengalihkan pembicaraan kepada orang-orang disuruh cari kayu bakar. Aw qala hazmat hatabin, atau mengatakan masing-masing bawa seikat kayu bakar. Fakultu, maka Ibnu Taimiyah langsung menyergah. Hadza tatwilun wa tafriqun lil jam'i wa la yasulu bihi maqsudun. Lah kalau kamu suruh seperti itu, ini tatwil, ini nunda namanya. Tadinya mau action kok ditunda. Ya, orang cari kayu bakar lama, ke hutan, ke gunung, ya lama. Wa tafriqun, dan juga akan membuat orang terpecah, tercerai-berai. Yang tadinya sudah ngumpul mau nonton, malah jadi pada pergi. La yasulu bihil maqsud. Ya, kalau gitu nanti nggak tercapai maksud kamu. Kamu kan mau pamer, mau menunjukkan ilmu kanuragan kamu. Kalau orangnya pada pergi, ya nggak tercapai maksudnya. Kemudian bal qindilun yuqadu wa adkhala ba'ayya wa asba'aka fihi ba'dal ghusli wa man ihtaraqat asba'uhu fa alaihi la'natullahi. Maka kata Taimiyah, sudah pokoknya sekarang dinyalakan kindil, obor, ya, kemudian kita masukkan jari kita ke obor tersebut, jari saya dan jari engkau dimasukkan ke obor tersebut. Setelah jari kita dicuci dengan air panas dan cuka, kita masukkan. Ayo, sekarang nggak usah tunggu cari kayu bakar dulu, pakai obor aja, udah, simple. Sekarang lakukan. Siapa yang kebakar jari-jarinya, maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Au qultu fahuwa maghlubun, atau kata Taimiyah, siapa yang jarinya kebakar maka dia kalah. Falamma qultu dzalika taghayyara wa dhalla. Maka ketika Taimiyah katakan seperti itu, si dukun Ahmadiyah tersebut pun berubah sikapnya dan dia menyerah, tidak jadi. Intaha. Seperti itu kata Taimiyah. Ini dikutip dari kitab Majmu'ul Fatawa. Nah, apa maksudnya Taimiyah melakukan seperti itu? Kata Syekh Shalih Fauzan, wal maqsudu minhu bayanu anna haula'i dajjalin yukadzibuna 'alan nasi bimithli hadhihi al-hiyalil khafiyyati. Maksudnya adalah Syekhul Islam ingin menjelaskan bahwasanya para dajjal-dajjal kecil tersebut, para dukun-dukun tersebut, ya, karena dukun itu dajjal, ya, karena banyak berdusta. Mereka membuat kedustaan di depan manusia, depan orang-orang dengan tipu daya yang samar. Seperti tadi, ya. Seolah-olah bisa tahan api, padahal pakai ramuan tertentu yang anti api.
Maka menunjukkan bahwasanya dukun-dukun itu apa? Pendusta, tukang bohong. Ya, imma dia itu pakai trik, imma dia itu pakai bantuan siapa? Bantuan setan, bantuan jin. Ya, bukan seperti klaim mereka, katanya mereka ini karomah, ini karunia dari Allah, ini ilmu dari Allah. Enggak, itu semua dusta. Karena mereka dajjal kecil. Pada hakikatnya mereka pakai trik, tipu daya, dan juga pakai bantuan syaitan. Maka lebih menekankan lagi kepada kita untuk tidak percaya kepada dukun dan tukang ramal. Nah, kalau kita percaya sama dukun dan tukang ramal, berarti kita mau dibodohi, mau dibohongi. Berarti kita sebodoh-bodohnya orang, dibodohi sama tukang bohong, sama pendusta. Ya, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.